Halo teman-teman, Minka hadir lagi dengan kuis baru. Ini dia kuis Alkitab tentang kehidupan Paulus bagian 3. Bagian terakhir dari rangkaian kuis Alkitab tentang kehidupan Paulus. Langsung saja kita mulai. Ini dia pertanyaan pertama. Berapa kali perjalanan misi yang dilakukan Paulus? Jawabannya, 3 kali. Perjalanan misi pertama ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 28. Lalu, perjalanan yang kedua di Kisah Para Rasul pasal ke-15 ayat 36 sampai pasal 18 ayat 23. Dan perjalanan yang ketiga di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai pasal 21 ayat 16. Di kota mana Paulus berbicara di hadapan sidang Areopagus tentang Allah yang tidak dikenal? Jawabannya adalah Athena. Kota ini dipenuhi dengan patung-patung berhala. Injil Kristus yang diberitakan Paulus merupakan ajaran yang baru mereka dengar. Paulus dibawa ke sidang Areopagus untuk berbicara kepada seluruh penduduk di Athena tentang Injil Kristus tersebut. Areopagus adalah sebuah dewan atau badan yang bertugas mengatur hal-hal yang terkait agama dan moral, khususnya mengawasi ajaran baru dan agama asing. Hai Sobat Minka, nunggu pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih ya kamu sudah mendukung misi Kuis Alkitab. Kuis Alkitab adalah organisasi non-profit yang membuat bahan belajar Alkitab modern untuk seluruh pembaca Alkitab di Indonesia. Kamu bisa dukung kami dengan subscribe channel ini dan bisa juga dengan donasi di sini. Di kota mana Paulus tinggal selama 1,5 tahun untuk memberitakan Injil sambil bekerja sebagai pembuat tenda? Jawabannya adalah kota Korintus. Di Korintus ini, Paulus tinggal bersama pasangan suami istri yang seprofesi dengannya, Aquila dan Priscilla. Saat Paulus berada di kota itu, Allah secara khusus berfirman kepadanya untuk terus memberitakan Injil karena banyak umatnya di kota itu. Pada masa Paulus, Korintus merupakan kota Yunani yang memiliki peran penting baik dari segi ekonomi maupun politik. Kota ini merupakan pusat bertemu banyak kebudayaan, di mana para pedagang dan turis bertemu. Kota ini punya reputasi sebagai kota yang liar, memiliki banyak tempat ibadah mulai dari tempat penyembahan dewa-dewa hingga tempat ibadah orang Yunani. Kehidupan penduduk Korintus sangat kental dengan perbuatan asusila, sebagai contoh praktek pelacuran sebagai wujud penyembahan kepada Afrodit, Dewi Cinta. Tidak heran jika gereja di Korintus terjangkit berbagai masalah pada masa itu. Siapa pemuda di Listra yang bergabung dengan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua? Tepat sekali, pemuda itu adalah Timotius. Paulus bertemu dengan Timotius saat mengunjungi kota Listra, dan ia sendirilah yang meminta Timotius untuk ikut dalam perjalanannya. Selanjutnya, kita bisa menemukan bahwa Timotius menjadi anak didik Paulus dan banyak membantu pelayanannya. Di kota mana Paulus dilempari batu hingga hampir tewas, namun akhirnya bisa bertahan hidup? Jawabannya adalah kota Listra. Setelah menyembuhkan seorang yang kakinya lemah dan lumpuh di kota itu, Paulus dan Barnabas disebut sebagai dewa Hermes dan Zeus, lalu menyembah mereka. Meskipun Paulus membantah dan menolak, serta berkata bahwa mereka hanya manusia biasa, penduduk kota itu tetap bersikeras menyembah mereka. Namun kemudian datang orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium menghasut penduduk kota untuk memihak mereka. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mengira ia telah meninggal. Namun Paulus berhasil selamat. Benda milik Paulus ini diletakkan atas orang-orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Benda apakah itu? Jawabannya adalah sapu tangan.
Ketika Paulus memberitakan Injil di Efesus, Allah mengadakan banyak sekali mujizat yang luar biasa melalui Paulus. Bahkan orang meletakkan sapu tangan dan kain yang pernah dipakai Paulus di atas orang-orang sakit, mereka menjadi sembuh. Di mana Paulus ditangkap setelah perjalanan misi ketiganya? Paulus ditangkap di kota Yerusalem. Tidak lama setelah kembali ke Yerusalem dari perjalanan misi ketiganya, Paulus ditangkap oleh orang Yahudi yang menentang Injil Kristus. Dari saat itu ia ditahan dan diperhadapkan kepada para pemimpin untuk membela diri dan pewartaannya, sebelum akhirnya dibawa ke Roma. Siapakah nabi yang menubuatkan tentang penangkapan Paulus? Nabi itu adalah Agabus. Saat berada di Kaisarea di rumah Filipus, orang yang membaptis sida-sida dari Ethiopia, nabi dari Yudea bernama Agabus menubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Teman-teman Paulus mengingatkannya untuk tidak kembali ke Yerusalem. Namun Paulus tetap pada rencananya untuk pergi ke Yerusalem dan menerima apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Kecelakaan apa yang dialami Paulus dalam perjalanan ke Roma hingga ia dan rombongannya terdampar di Pulau Malta? Tepat sekali, jawabannya adalah kapal karam. Paulus dibawa ke Roma sebagai tahanan dengan tujuan supaya ia bisa naik banding kepada kaisar. Perjalanan laut ini penuh dengan tantangan dan kesulitan karena angin besar dan badai. Mereka berencana akan berlabuh di kota Phoenix di Pulau Kreta. Namun belum mencapai kota tersebut, datang angin badai yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Setelah dihantam badai berhari-hari, kapal mereka akhirnya kandas. Namun, semua penumpang kapal itu selamat dan berhasil mencapai sebuah pulau kecil bernama Malta. Kisah ini sungguh menegangkan. Baca di Kisah Para Rasul 27. Siapa nama perwira Roma yang membawa Paulus dan para tahanan lain yang memperlakukan Paulus dengan ramah? Jawabannya adalah Julius. Julius, perwira Romawi anggota pasukan kaisar, memperlakukan Paulus dengan baik dan mengizinkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka bisa menyediakan kebutuhannya saat kapal mereka singgah di Sidon. Julius juga melindungi Paulus saat para prajurit berniat membunuh semua tahanan agar tidak ada yang melarikan diri ketika perahu mereka kandas. Dalam suratnya kepada siapa Paulus menyinggung tentang akhir hidupnya yang telah mendekat? Jawabannya adalah Timotius. Alkitab tidak menuliskan secara detail bagaimana dan di mana Paulus meninggal. Namun tulisan di akhir suratnya kepada Timotius mengindikasikan bahwa akhir hidupnya sudah mendekat. Catatan sejarah percaya bahwa Paulus dieksekusi dan meninggal di Roma. Wow, kamu berhasil menyelesaikan kuis ini sampai akhir. Luar biasa. Jawab juga kuis-kuis dari seri Kisah Para Rasul untuk mendapatkan kuis lengkap tentang Paulus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.